Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridatul Fadilah, asal saya dari Jember, dan sekarang ini saya menjadi mahasiswa di Unipar Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menangani tunalaras, ya, dengan dosen pengampu Bunda Sugi Hartati. Oke, sebelum kita masuk ke cara menangani anak tunalaras, kita harus memahami dulu nih, apa sih tunalaras itu? Nah, tunalaras juga dikenal dengan tuna sosial. Anak seperti ini biasanya mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi dan perilaku mereka, sehingga sulit untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial. Nah, jadi di sini bisa dibilang tunalaras itu secara umumnya itu adalah seseorang yang buruk sosialnya, begitu ya. Intinya di sosial. Oke. Nah, karakteristik tunalaras ini adalah anak tunalaras biasanya berperilaku agresif, ya, biasanya berperilaku agresif. Jadi contohnya itu suka memukul, menendang, atau merusak barang. Nah, itu adalah salah satu cirinya. Terus yang kedua juga sering berbohong untuk menghindari hukuman. Nah, misalkan nih di sekolah itu dia dihukum, terus dia berbagai macam alasan nih yang dikemukakan, sakit perut atau apalah segala macam, sehingga dia terbebas dari hukuman. Biasanya seperti itu. Terus yang ketiga itu melanggar aturan, baik di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Nah, ini contohnya dia itu jika dikasih aturan, dia dilanggar nih aturannya dengan alasan-alasan tertentu. Jadi seperti itu ya. Di rumah, biasanya kalau di rumah kan banyak peraturan gitu ya, kayak contohnya ini contohnya itu tidur siang. Nah, dia tuh melanggar gitu. Dia tuh nggak mau disuruh tidur siang, nggak mau, jadi dia sampai sampai lari gitu kan, sampai intinya ya seperti itulah, sampai dia itu gimana caranya biar dia itu nggak tidur siang itu sih ya. Terus, nah sekarang kita coba nih masuk ke penyebab anak tunalaras. Ini banyak ya teman-teman, penyebab tunalaras itu bisa jadi karena faktor genetik. Nah, faktor genetik ini keturunan ya. Jadi misalkan dia mempunyai salah satu keluarga yang buruk perilakunya, itu juga bisa jadi penyebab. Terus juga ada juga ini, dia itu mengalami trauma juga bisa. Jadi dia itu pernah dibully ataupun mengalami tekanan batin yang belum selesai gitu, bisa jadi karena ya kalau di keluarga itu karena broken home gitu, bisa juga ya, itu juga penyebab tunalaras. Maaf ya agak berisik mohon maaf. Oke, terus yang ketiga itu faktor lingkungan. Nah, bisa jadi lingkungannya yang tidak baik nih, kayak dia itu dikucilkan atau memiliki teman yang pergaulannya kurang baik, kayak
apa ya, teman yang sama-sama ini, sama-sama mempunyai sama-sama mempunyai karakteristik yang di atas itu ya, yang definisi yang saya jelaskan di atas. Jadi dia juga ikut-ikutan gitu. Atau juga kurangnya perhatian itu juga bisa jadi penyebab ketunalarasan. Terus faktor psikologis nih, gangguan emosi seperti depresi atau kecemasan. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, depresi ya biasanya ya dia itu kalau misalkan masih remaja nih bisa jadi penyebabnya itu putus cinta. Kan banyak nih ya sekarang yang seperti itu, sampai bunuh diri, sampai stres berat gitu biasanya kan. Terus selain putus cinta itu biasanya terlalu diatur sama keluarganya, atau memiliki orang tua yang apa sih istilahnya kalau suka mengatur, otoriter. Nah, jadi dia itu selalu dikekang, nggak pernah boleh ini, nggak pernah boleh itu, selalu apa ya, dipatahkan semangatnya, selalu tidak dihargai pendapatnya. Itu juga bisa memicu tunalaras, menjadi tunalaras. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti nih ya. Cara menangani anak yang tunalaras. Oke, yang pertama itu identifikasi perilaku bermasalah. Jadi di sini maksudnya kita harus mencatat nih perilakunya anak ini tuh seperti apa, kenapa bisa terjadi seperti ini, penyebabnya apa, pemicunya apa. Itu kita harus tahu ya, dan kita harus catat juga di situ. Kenapa sih kok bisa seperti ini, itu juga harus dicatat. Oke, yang kedua itu tetapkan batasan yang jelas dan konsisten. Nah, ini jadi kita itu bisa nih kayak membuat membuat aturan. Contohnya tuh aturan rumah yang jelas. Nah, itu kita harus buat itu. Ini mau nggak sih dididik dengan seperti ini? Karena kan kita sudah tahu di awal perilakunya seperti ini kan, seperti itu kan. Jadi kita coba kasih label dulu. Ini tuh harus diapakan gitu. Nah, ini yang kedua ini adalah bagaimana kita harus bisa konsisten dalam mendidiknya. Itu contohnya kayak membuat aturan rumah. Jadi kayak contohnya tidur siang, seperti tadi ya, tidur siang. Dia mau nggak sih tidur siang gitu. Jadi kita harus didik kayak disuruh apa gitu ya. Nanti kalau misalkan dia nggak mau, kenapa sih dia nggak mau? Apa karena malas atau karena memang nggak dihargai? Kan ada kan terkadang anak yang tidak pernah dihargai. Misalkan kita melakukan sesuatu tapi itu nggak dihargai. Ngapain sih kamu kok kayak gini? Itu apa mungkin dia mengalami trauma karena seperti itu? Kita harus cari tahu dulu nih kenapa. Nah, cara menanganinya seperti itu. Oke, terus ada lagi. Nah, ini jika anak itu melanggar, kita itu harus memberikan konsekuensi ya. Kita harus memberikan konsekuensi. Jadi misalkan kita sepakati dulu nih sama anak. Jadi misalkan anak ini melanggar, nanti gimana kesepakatannya, dihukum apa gitu. Tapi ini ya teman-teman, diharuskan
hindari lah ya, bukan diharuskan sih, kalau bisa ya, namanya manusia ya, pastinya emosinya itu pasti berbeda-beda, tapi sebisa mungkin kita harus hindari hukuman fisik seperti memukul atau menendang. Jadi kita harus menghindari hukuman-hukuman fisik seperti itu, atau disuruh berlari atau disuruh apa, intinya kita harus lebih lebih memperhatikan lah ya, hukumannya itu jangan yang berat-berat banget gitu, karena anak tunalaras ini ya seperti yang saya jelaskan tadi memiliki perlakuan yang agresivitas itu. Oke, selanjutnya komunikasi. Nah, ini komunikasi ya. Komunikasi. Jadi kita harus sering komunikasi dengan anak. Jadi misalkan anak lagi curhat, itu kita harus mendengarkan tanpa menyela sedikit pun. Jadi kita harus mendengarkan dulu. Gimana sih? Apa sih? Gitu kan. Kita harus lebih mengerti anak ini maunya gimana sih gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, jangan langsung menghakimi. Karena kalau anak langsung dihakimi, ini anak jadi malas untuk cerita. Ngapain cerita? Aku nggak pernah dihargai kok, ujung-ujung nanti aku bakalan salah lagi. Pasti akan ada pemikiran seperti itu ya. Oke, selanjutnya itu keterampilan sosial. Keterampilan sosial dan emosional juga ya. Jadi ajarkan anak untuk memahami dengan merasakan perasaan orang lain. Nah, jadi kayak misalkan dia melakukan kesalahan, misalkan kayak memukul temennya atau merusak barang temennya, kita coba deh kasih pengertian. Dia kasihan loh kalau kamu rusak, seandainya kalau barang kamu juga dirusak gimana perasaannya. Jadi kita harus lebih memberikan pengertian lebih. Atau kalau misalkan dia merusak mainan temennya, kita coba juga rusak juga mainan temennya, atau disembunyikan lah, gimana sih rasanya gitu, ini loh rasanya tuh kayak gini. Jadi kita harus ngasih pengertian seperti itu. Oke. Selanjutnya itu ada dukungan profesional, terapis. Nah, ini jika ke 4 poin di atas masih belum bisa mengurangi kenakalannya, itu sebaiknya dikonsultasikan ke terapis seperti ke psikolog gitu ya. Karena psikolog ini dapat membantu gimana caranya biar anak ini bisa lebih baik lagi gitu. Itu tugasnya psikolog seperti itu. Jadi wajib dibawa ke psikolog ya. Kalau misalkan 4 poin di atas itu masih belum bisa, wajib dibawa ke psikolog. Oke, selanjutnya itu ada terapi perilaku. Nah, ini terapi perilaku ini kita harus sebagai keluarga kita harus lebih kontrol anak, dan kita juga harus lebih dekat lagi ketika anak salah, kita kasih pengertian. Nggak boleh loh seperti ini. Jadi jangan langsung dibentak. Kan kadang ada orang yang ketika anaknya melakukan kesalahan langsung dipukul atau langsung dibentak di depan temannya yang lain. Nah, itu sangat nggak wajar ya teman-teman, dan nggak boleh dilakukan, karena memang anak ketika dipermalukan di depan temannya itu pasti nanti akan diingat sampai dia itu besar gitu ya. Bakalan menimbulkan trauma ya, iya, dan bakalan merasa dirinya tuh lebih rendah dari anak-anak yang lain. Itu adalah beberapa cara untuk menangani. Nah, kesimpulannya nih ya. Kesimpulannya itu anak tunalaras ini
kesimpulan. Menangani anak tunalaras menangani anak tunalaras itu membutuhkan kesabaran ya teman-teman. Jadi kita memang harus sabar dalam menghadapi anak yang memiliki tuna sosial itu tadi. Dan kita harus lebih dekat dengan mereka, dibantu berkomunikasi, dibantu menyelesaikan masalahnya. Dan kita harus konsisten juga, dan kita harus mendukung apapun yang dia inginkan, harus menghargai apapun yang dia mau, kita harus menghargai, kita harus mendukung jika itu masih berada di jalan yang benar. Begitu teman-teman. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Teman-teman nanti juga bisa searching di Google kalau mau lebih jelasnya. Ini hanya beberapa cara untuk menangani anak tunalaras. Oke. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Bye bye.